Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Andi Barun MSc Agrik sebagai pembimbing satu saya, dan yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Laude Safuan MP selaku pembimbing dua saya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Biochar Tongkol Jagung Diperkaya Nutrisi terhadap Hasil Tanaman Cabai Capsicum annum L. Baik, sebelum saya melanjutkan presentasi saya, izinkan saya memperkenalkan nama. Nama saya Muhammad Sahlan, Stambuk D1B1 19015, jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Pendahuluan, latar belakang. Tanaman cabai merah atau yang memiliki nama latin Capsicum annum L merupakan tumbuhan perdu yang berkayu. Buahnya memiliki rasa yang pedas. Rasa pedas tersebut berasal dari kandungan capsaicin yang berada pada buah cabai merah. Di Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan suatu provinsi penghasil cabai merah di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Sulawesi Tenggara produksi cabai pada tahun 2020 sebanyak 19.986 kintal, sedangkan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebanyak 23.948 kintal. Walaupun terjadi peningkatan produksi cabai, namun produksi cabai tersebut tidak sebanding dengan tingginya konsumsi masyarakat di Sulawesi Tenggara. Berbagai kendala dihadapi dalam budidaya cabai merah, antara lain penanaman terkonsentrasi pada musim tanam utama sehingga pasokan tidak merata, tidak seimbang sepanjang tahun, teknis budaya yang tidak dikuasai oleh petani, kurangnya ketersediaan pupuk sebagai penunjang keberhasilan budidaya tanaman cabai. Salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan cabai merah yang semakin meningkat, perlu adanya peningkatan produksi cabai merah melalui budidaya cabai merah secara intensif. Salah satunya dengan cara menggunakan biochar sebagai pendukung budidaya cabai merah. Salah satu keuntungan biochar di bidang pertanian adalah sebagai pendukung budidaya cabai merah. Salah satu keuntungan dari biochar di bidang pertanian yaitu sebagai amelioran atau pembenah tanah. Fungsinya bukan sebagai pupuk, namun dapat digunakan sebagai pendamping pupuk untuk meningkatkan efisiensi pupuk bagi tanaman. Pemanfaatan bahan organik dalam bentuk biochar merupakan tindakan yang dapat mendukung konservasi karbon tanah. Semua bahan organik yang ditambahkan ke dalam tanah dapat meningkatkan resistensi sebagai unsur hara esensial bagi pertumbuhan tanaman. Salah satu bahan baku yang berlimpah dan berpotensi untuk dijadikan biochar yakni tongkol jagung. Pemanfaatan tongkol jagung sebagai biochar mampu mengurangi limbah tongkol jagung yang tidak termanfaatkan dengan baik. Biochar tongkol jagung dapat dimanfaatkan sebagai pembenah tanah karena mengandung unsur hara K yang dapat memperbaiki keterserapan hara K serta pertumbuhan tanaman. Pengaplikasian biochar tongkol jagung di dalam tanah dapat meningkatkan unsur hara baik secara fisik, kimia, maupun biologi. Sebagai bahan pendukung untuk membantu meningkatkan unsur hara, yaitu penambahan nutrisi. Biochar tongkol jagung dan pupuk kandang sapi memiliki kemampuan meretensi air dalam tanah, sehingga membantu mencecar terjadinya kehilangan hara akibat pencucian. Pupuk kandang juga berperan sebagai penyedia makanan bagi pertumbuhan mikroorganisme, sehingga dapat membantu pertumbuhan bahan organik
Jadi dengan pemberian biochar tongkol jagung dan pupuk kandang sapi diharapkan dapat meningkatkan produksi tanaman cabai. Rumusan masalah. Apakah terdapat pemberian biochar tongkol jagung yang dapat diperkaya nutrisi terhadap hasil tanaman cabai? Jika terdapat pengaruh perlakuan, manakah yang memberikan pengaruh baik terhadap hasil tanaman cabai? Tujuan dan kegunaan. Tujuan mengetahui pengaruh pemberian biochar tongkol jagung yang diperkaya nutrisi terhadap hasil tanaman cabai. Mengetahui perlakuan yang berpengaruh paling baik terhadap hasil tanaman cabai. Kegunaan bahan informasi untuk para petani dan pemerintah dalam meningkatkan produksi tanaman cabai melalui pemberian biochar tongkol jagung yang dapat diperkaya dengan nutrisi. Bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya. Yang bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya. Yang relevan dengan penelitian ini. Bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini. Tinjauan pustaka. Deskripsi teori. Karakteristik tanaman cabai. Morfologi tanaman cabai. Syarat tumbuh tanaman cabai. Biochar tongkol jagung. Pupuk kandang sapi. Kerangka pikir penelitian. Cabai merupakan salah satu tanaman yang berpotensi karena kandungan nutrisi pada cabai yang terdiri dari vitamin dan mineral sangat bermanfaat bagi kesehatan dan mencegah penyakit. Tanaman cabai peka terhadap tanah subur. Lahan pertanian yang tandus dapat menghambat pertumbuhan cabai dan menurunkan produktivitas. Biochar tongkol jagung dapat meningkatkan kualitas tanah karena dapat memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Pemberian biochar dapat meningkatkan kemampuan tanah dalam menyimpan karbon, meningkatkan laju fotosintesis, mencegah penuaan daun lebih awal, dan meningkatkan pembentukan buah dan biji lebih baik. Hipotesis. Terdapat dosis biochar tongkol jagung terhadap hasil tanaman cabai. Terdapat pengaruh dosis biochar tongkol jagung terhadap hasil tanaman cabai. Metode penelitian. Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kambu, Kecamatan Kambu, Kendari, Sulawesi Tenggara pada posisi geografis 4 derajat 0 menit 53,3 detik lintang selatan dan 122 derajat 31 menit 46,1 detik bujur timur dengan ketinggian 72,3 mdpl. Penelitian dimulai pada bulan Mei sampai Juli 2023. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi benih cabai, limbah tongkol jagung, pupuk kandang sapi, amplop alang-alang, air label kayu, paku, tisu, tali rafia, tabung gas, kantong plastik, sampel karung, dan paranet hitam. Alat-alat yang digunakan meliputi parang, pacul, palu, gembor, gunting, sabit, drum, meter, ember, tong, soil thermometer, soil moisture meter, oven penakar curah hujan, timbangan duduk, timbangan analitik, dan alat tulis menulis. Prosedur penelitian. Pembuatan biochar tongkol jagung, persiapan pupuk kandang, persemaian, persiapan media tanam, penanaman, pemeliharaan. Rancangan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan rancangan acak kelompok atau RAK. Faktor tunggal yaitu biochar tongkol jagung dengan penambahan nutrisi pupuk kandang sapi yang terdiri atas 5 perlakuan, yaitu P0 tanpa biochar atau kontrol, P1 biochar 5 ton per hektar tambah pupuk kandang 10 ton per hektar, atau biochar 12,5 gram tambah pupuk kandang 25 gram per polybag. P2 biochar 10 ton per hektar tambah pupuk kandang 5 ton per hektar atau biochar 25 gram plus pupuk kandang 12,5 gram per polybag. P3 biochar 10 ton per hektar tambah pupuk kandang 15 ton per hektar atau biochar 25 gram tambah pupuk kandang 37,5 gram per polybag. P4 biochar 15 ton per hektar dan tambah pupuk kandang 10 ton per hektar atau biochar 37,5 gram
tambah pupuk kandang 25 gram per polybag. Setiap satuan percobaan diulang sebanyak 3 kali sehingga diperoleh 15 unit percobaan. Setiap unit terdiri dari 5 polybag dan setiap polybag ditanam satu tanaman sehingga secara keseluruhan terdapat 75 populasi tanaman. Variabel pengamatan: jumlah buah per tanaman, buah, diameter buah, sentimeter, berat per buah gram, jumlah buah bernilai ekonomi buah, jumlah buah tidak bernilai ekonomi buah. Analisis data. Data hasil pengamatan dianalisis dengan analisis sidik ragam berdasarkan rancangan acak kelompok (RAK). Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka dilakukan uji lanjut dengan uji jarak berganda dan Duncan atau UJBD pada taraf kepercayaan 95% atau alfa sama dengan 0,05. Baik, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.